Halo, selamat datang di channelnya Conam Sensei, channel informasi dan berbagi ilmu seputar peternakan. Saya ada di tengah-tengah perkebunan, peternakan, perikanan. Ini menurut saya ini adalah salah satu tempat inspiratif ya, di mana saat ini dunia peternakan, perikanan tuh sedang tidak baik-baik saja. Tapi di tempat ini jadi satu lokasi dan berintegrasi dengan sangat cantik sekali. Nah, kalau itu teman-teman jangan kemana-mana, terus pantengin aja di channelnya Conam Sensei, channel informasi dan berbagi peternakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau suka, dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak tertinggal dengan video-video terbaru dari Conam Sensei. Kalau gitu saya beritahu, di sebelah kiri saya beliau adalah sosok peternak, petani, dan pekebun yang inspiratif. Halo, boleh diperkenalkan dengan siapa Pak? Monggo. Saya Hendra Abdurrahman. Bapak Hendra Abdurrahman. Ini senang sekali saya bisa kesini Pak Hendra, melihat begitu cantiknya, gantengnya ya, jadi satu ya. Saya terima kasih juga. Iya. Conam Sensei sudah mau hadir di kebun ketahanan pangan Arindra Agro. Arindra Agro. Namanya Arindra Agro. Sekarang kita tambah Arindra Farm. Arindra Agro dan Farm. Oke. Ini adalah owner kita, teman-teman. Kalau sebelah kanan saya, boleh, monggo. Seperti biasa dengan saya, Z Broiler. Monggo cek TikTok dan media sosial lainnya. Selalu berdampingan dengan Bapak Conam Sensei. Yes. Terima kasih bisa join juga di Lampung Timur, di Pekalongan. Iya. Tempatnya Pak Hendra. Oke, dan ada satu tamu spesial ya, teman saya. Saat saya berangkat di rumah sudah ditelepon, sudah di WA, bahkan gak salah di 2 bulan yang lalu menanti saya itu datang ke sini. Halo Bapak, boleh perkenalkan? Halo, nama saya Jumari dari Tulang Bawang Barat, Lampung. Lampung. Ini teman-teman saya Lampung, teman-teman. Seluruh Nusantara. Beliau-beliau ini teman dari media sosial, kontak saya, berkenalan. Akhirnya saya bisa diberi kesempatan untuk silaturahmi ke sini, ke Lampung. Lampung itu indah. Lampung itu menurut saya seperti alam yang benar-benar kita belum pernah lihat ya. Kayak perkebunan, perikanan, peternakan, wisata. Hanya ada, melimpah semuanya. Kalau soal pertanian, menurut saya ini Lampung adalah salah satu kabupaten yang maju di Indonesia. Ngomong-ngomong perkebunan, ini boleh diceritakan ini kebun apa aja ini tempatnya Pak Hendra? Jadi gini, Mas Conam, konsep kebun saya ini kebun ketahanan pangan. Oke. Kebun ketahanan pangan itu tentunya kebun perlu dipupuk. Perlu pupuk. Oke. Ya kan? Sementara kalau kami sebagai petani ini dikit-dikit beli, Yes. pasti biaya membengkak. Jadi kami sebagai petani dan pekebun harus memiliki inisiatif bagaimana kita berkebun tapi biayanya murah. Nah, sehingganya kami inisiatif membuatlah pupuk organik. Pupuk organik yang kami gunakan ialah air bioflok dan kotoran hewan. Nah, itulah sehingganya sampai saat ini kami membuat kandang boiler. Kenapa? Karena saya perlu pupuk untuk lahan saya ini. Kalau karungan itu sekitar 133 karung. Pastinya. Sekali mupuknya. Sekali mupuk 2 bulan sekali. Iya. Kalau dia beli kimia, wah berapa Pak Conam biayanya? Kira-kira untung nggak kalau dipupuk beli kimia itu? Secara buah kita lihat aja nih buahnya. Oke. Kita lihat nih buahnya. Secara buah kan. Buah alpukat. Nah, Oh ya, alpukat. namanya apa Pak ini? Ini alpukat Siger Provinsi Lampung. Ini unggulan Provinsi Lampung. Ini Siger. Asli Jenisnya dari Siger. sini memang. Ini Khasnya. satu buah ini kalau kita timbang hampir 1 kilo. Satu buah. ini? Iya, satu buah ini hampir 1 kilo. Berarti ini sudah 3 kilo, hampir 3 kilo ya? hampir 3 kilo ini. Bahkan saya pernah nimbang 1 kilo 2 on. Terus organik nih ya Pak ya? Ini organik ini, organik.
tanpa kimia. Nah, tanpa kimia. Super sehat. Ini sabah pulang nanti. Ini nanti bawa pulang Mas Sunam. Oke. Juga ada organik. Oh, kalau dari segi rasa sih Pak, gimana ini? Kalau segi rasa Sama pulang biasa. Berani jamin, manisnya ada, gurihnya ada, pulennya ada. Pulang. Kadar lemaknya lebih gimana lebih Kalau berkaitan dengan pokat kan tentunya pokat kan lemaknya lemak jenuh. lemak jenuh Nah, ya. jelas paling baik untuk tubuh. Selain alpukat, ada apa lagi nih di Kalau kebun di ini? kebun saya, Mas Conam, kebun saya ini ada kelengkeng. Mm-mm. Kelengkeng saya langsung beli bibitnya di Prambanan, kelengkeng Ito Super. Ada kelapa nias. Mm-mm. Nah, kelapa nias ini untuk tamu-tamu, kawan-kawan yang main. Nggak dijual. Lebih banyak kita sedekahkan. Sedekahkan, kan? Kan? Uri. Nah, terus adanya ikan nila. Ya. Kan ikan nila itu yang tadi airnya menjadi POC, pupuk organik cair. Air dari ikan nila. Air dari ikan nila. Nah, jadi ikan bioflok itu kandungan airnya ada kapur dolomit, ada molase, ada E4, ada kohe ikan yang diaduk menggunakan oksigen sehingganya jadilah pupuk organik cair. Pupuk yang kualitasnya baik. Sejauh ini saya nggak bisa ngomong baik karena tentunya saya belum meneliti, tapi di pohon-pohon saya pertumbuhannya maksimal. Ya. Bahkan kalau musim kemarau kami bangga ngeliat pohon kami karena warnanya hijau, buahnya besar-besar. Dan daun-daunnya nih kelihatan bisa lebat dilihat, sekali. Daun-daunnya besar-besar, lebar-lebar. Nah kalau di total ini kalau pohon alpukat berapa totalnya? Total seluruh dari kebun ini? Jadi kebun kita ini seluas 1 hektar 300 meter. Oke, 1,3 hektar 1,3. teman-teman. Sebelum ada pengurangan kandang, tadinya jumlah pohon pokat, kelengkeng, duren semuanya 239 Pohon. Terbagi, Pokatnya berapa? Pokatnya sekitar 179. Terus apa namanya? Kelengkengnya 30, udah 209 ya kan? Ya. Ada durennya 30 batang. 30 batang. Jenis montong. Jenis Blackthorn. rata-rata saya tanam musangking. Musangking. Ini jenis apa nih, Pak? Ini musangking, Pak. Musangking ini baru umur 4 tahun, sudah waktunya akan kita buahkan. Akan dibuah. Bisa, Akan Pak? kita buahkan. Kalau sudah waktunya tolong panggil saya Pak. Saya tak minta ilmunya. Saya suka durian teman-teman dan kebetulan di sini ada. Kalau suka durian, habis ini kita undang makan durian di meja. Waduh, jangan repot-repot Pak. Terus pemakaian pupuk yang tadi Pak. Tadi saya dengar pemakaian pupuk dari kohe ayam nantinya 2 bulan sekali Pak ya. Jadi gini Pak Jet, karena saat ini saya hanya memiliki pupuk organik kohe kambing, Iya. ya kan? Sehingga kohe kambing ini saya gunakan cuma 1 kali 1 tahun. Sekali sahur itu. 1 kali cuma 1 tahun, hanya bisa saya gunakan cuma 1 kali. Itu melalui proses tertentu apa? Ada fresh kita begitu? fermentasi Dulu Pak ya. Kita ambil, kita fermentasi dulu, Iya. kita masukkan karung, baru kita gunakan di pohon. Tapi cuma dapat 1 kali. Dari 25 ekor. Dari sekitar 25 ekor domba. Iya, berarti masih kurang kebutuhannya Pak ya. Sangat kurang. Sangat kurang. Bahkan kemarin saya sudah beli Iya Pak. kohenya. Lalu dari POC Pak, dari POC itu penerapannya berapa bulan atau Kalau berapa minggu POC sekali? ini kan kalau organik ini kan enak Pak Jet. Organik ini kan sepuasnya. Jadi beda ya, sama kimia yang ada hitungannya. berarti boleh tiap hari disiram dengan POC Asal kalau kita tenaganya mampu setiap hari nggak ada masalah. Tapi di kebun Arindra Agro ini kita metodenya 2 minggu sekali. ya? Disiram dengan POC. Kita siram menggunakan pupuk organik cair. Iya. Bagaimana cara menyalurkan dari ini Pak? Apa dari kolam terus ke sini? Kalau- Ke pohon-pohon ini apa diambil pakai ember? Nah, kita ada steaman Steam yang buat, apa namanya semprot. selang semprot yang gunanya untuk semprot atas dan semprot bawah. Oke, bukan. Pupuk Pipa organik. ini bukan. Kalau pipa ini untuk penyiraman rutin. Penyiraman rutin air setiap hari. Penyiraman pada saat kemarau. Kemarau. Bukan pupuk. Bukan. Bukan. Mancet ya kalau ini ya. Kalau pakai ini. pupuk dia kurang bagus, kurang maksimal. Oke. Kalau Pak Jumari bisa jelaskan mungkin sedikit apa sih profil Pak Jumari selain peternak ini? Pasti saya kenal peternak. Kalau di tempat kabupaten kami itu biasa kebanyakan petani pekebun. Kebun, cocok nih. Karet, Pak Indra. Oh. Banyak karet, singkong. Tapi kalau Singkong. singkong lagi nggak baik-baik saja. Oh. Dari segi produksi apa dari segi Dari segi penjualan? harga, Harga Pak ya. Singkong. Kalau ternaknya nih bagaimana? alhamdulillah masih berjalan, masih aman.
dengan sistem rak koloni. Sudah rak koloni? Iya. Wah, mantap. Populasi Pak Jumari? Sementara mudah-mudahan ya bertambah. Sekarang masih 30.000. Wah, 30. Pak 30. Saya baru belajar Alhamdulillah. Pak, baru 30. Alhamdulillah. Belajar udah 20.000 Pak. Kami belajar dulu pertama 3.000 3.000. tahun 2011 kalau nggak salah. Iya. 2014. 2014 mulainya ternak. Mulai Kandang ternak. open berarti Kandang waktu open. itu. 3.000 dulu. Apa yang memotivasi Bapak dari 3.000 jadi 30.000? Biar saya dari 20.000 jadi 100.000. Wow. Mantap. Amin. Motivasinya apa Pak? Biarin kami yang peternak pemula ini sehingganya belajar jadi dari 20.000 jadi 100.000. Ikuti alur aja lah Pak. Motivasi bisa banyak. Motivasi. Motivasinya kan pasti untungnya Enggak. lumayan. Nah, atau gimana motivasinya sehingga banyak? Dulu emang karena keadaan, karena dari pihak mitra itu harus berubah ke kandang close. Nah itulah mulai dari itu ada seleksi alam yang nggak mampu ke close ya udah berhenti. Teman-teman itu di tempat kami banyak yang berhenti. Dari open ke close tuh mereka nggak mampu. Ada juga di kala open sudah KO duluan banyak. Dulu di tempat kami banyak sekali Mas Onam. Tapi sekarang yang bertahan hanya beberapa orang dan sekarang ada tambahan-tambahan peternak baru yang muncul. Tadi populasinya agak ini ya, Iya. agak berkurang. Iya, Kak. Jatah populasinya. Jatah populer. Itu ya itu dari PT untuk rubah ke close, lah kami ikuti ke close ya sampai sekarang. Dulu masih populasi 10.000, jadi 20.000. Alhamdulillah sekarang ada sistem rak koloni ini jadi 30.000. Itu kandang yang sama, Pak. Kandang yang sama. Ukuran Satu tempat, satu tempat. jalur. satu tempat. Ukurannya belum. Ukuran 8 kali 96. 8 kali 96 itu mulai dari awal sampai sekarang atau mungkin 8 kali Dulu kalau pertama dulu 60 kali 8. Nah, 8 kali 60 Ya, nambah nambah. terus sampai ke Ya sekarang ini. sampai terus jadi rak koloni. Iya, jadi rak koloni. Jadi sebelum rak koloni itu populasinya cuma 20. 20.000. Terus setelah rak koloni 30. Lah kan rak koloni itu kan banyak inilah tanda kutip teman-teman ya. Pasti bilangnya ribet, berlalat, capek, terus macam-macam lah, nggak ada yang baik lah menurut saya. Ini kalau sudah menjalani Pak Jumari. Tempat kami itu dari pemukiman ya seperti tempat Pak Indra ini lah dekat. Mungkin 50 meter dari pemukiman. Oke. Ya alhamdulillah, tapi dengan sistem pengeruan rutin Pak. Pengeruan rutin 3 hari sekali, ada 4 hari sekali. Alhamdulillah ya aman. 3 hari 4 hari sekali. Aman. Lalat gimana? Alat alhamdulillah terkondisikan enggak ada. Nggak Ya, kalau seperti ada, yang kalau nggak ada ya nggak mungkin. Tapi kalau sama di rumah saya masih banyak di rumah saya ketimbang di kandang. oh, bisa maksudnya. Terus kohenya dikemanakan Pak? Kohe. Jual. Wah, gitu. Laku sih Pak Indra. Berarti saya tidak ngomong sembarangan tadi kan. Sudah saya teliti dulu. Berapa sih satu karung di sini Pak Indra, Pak Jumari? Itu relatif daerah masing-masing sih. Masih. Kalau di Tulungagung Barat, Kalau kami masih saya standar di angka 15.000, 20.000. kalau di sini 19.000 Mas Onam. Mahalan sini. Di tempat Mas Farhan 21.000. Iya katanya. Iya, iya. Banyak yang make berarti untuk saya sini yang kohe murni ya. Kohe murni betul. Itu tempat kami yang double rak masih atas Mas, bawah belum. Tapi kalau bawah sudah double rak ya sekitar 40.000. Jadi Pak Jumari, saya juga potong sedikit. Kayak saya kan petani kayak gini mau butuh kohe. Iya. Nah, jadi memang insya Allah kalau kohe pasti laku kalau di Lampung Mas Onam. Insya Allah. Ya kan? Kenapa? Karena wilayah kami wilayah pertanian. Yang rata-rata make itu singkong. Seperti saya ini kebun-kebun pasti menggunakan. Sawit pasti menggunakan. Kalau saya melihat ya, setiap daerah itu kan pasti ada kultur sendiri ya, kayak macam-macam saya lihat itu. Setiap peternak itu mau bangun kandang itu ada tantangan, mungkin awalnya penolakan atau apalah ya. Kalau di Lampung ini saya dengar-dengar baru jaraknya itu 1 kilo bisa-bisa ditolak. Mungkin ya balik lagi kultur masyarakatnya bagaimana. Nah itu pernah nggak ngalami Pak Indra sama Pak Jumari? Kalau saya alhamdulillah sementara ini belum. Ya mudah-mudahan enggak lah. Jangan ya kalau bisa. Dulu masih kandang open itu memang ada. Kan kalau open itu kan maklum lah banyak lalat. Tapi ya masih terkendali. Maksudnya jangan jarak sekitar 50 meter dari pemukiman itu lingkungan itu masih menyadari gitu loh. Nah terus memang ada orang yang dari luar itu yang datang ya agak gimana gitu loh. Tapi alhamdulillah dengan manajemen baru dengan close ini lebih nyaman lagi. Kalau lalat udah nggak ada. Nah aman ya, aman ya. Kalau Pak Indra? Kalau saya Mas Conam memang belum running ya. Kalau kandang saya belum running. Tapi berdasarkan Perda Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, wilayah saya ini wilayah tata ruang peternakan.
Pertanian, peternakan, Ya, ketahanan pangan ya Pak. Ya, ketahanan pangan. Enggak, di Perdanya memang Pekalongan ini tempat peternakan, terutama ayam. Oke. Jadi masyarakat sini sudah terbiasa dengan Menerima. peternakan. Di sini nih kalau Petelur. Mas Tonam nerbangin drone, Heeh. di sini lengkap. Ada petelur di wilayah kak saya ini 32 ini ada sapi dan ada boiler. Jadi masyarakat sini sudah insya Allah nerima, apalagi plosos buatan Pak Jet dan Pak Conam yang pasti lalatnya sedikit. Kalau tidak ada lalat tidak mungkin. Lalatnya sedikit karena kita sudah sistem plosos kan gitu kan. Plosos. Oke. Ya, sewaktu-waktu bisa berkunjung Pak ke tempat kami. Insya Allah, insya Allah. Oh, iya Pak, kita butuh sosok seperti Pak Indra. Jadi masyarakat itu lebih dekat. Kita dengan satu profesi ya, ya kita tunjukkan bahwa walau beda profesi dengan suatu ya ini usaha yang sekiranya untuk ketahanan pangan karena sudah diisukan sama ini ya mungkin pakar-pakar ya teman, karena ketahanan pangan itu mungkin kalau saya beberapa tanya di 2030 atau 2050 itu mungkin ada krisis ya. Mudah-mudahan dengan adanya beliau-beliau ini yang sekarang menjadi pejuang tahan pangan ini terus berkembang suatu saat. Dan saya lihat seperti ini mantap Pak ya, kebun semua ada. Semua ada. Yang pasti butuh lahan yang banyak ya. Jangan kemana-mana dulu, kita masih ada kelanjutan bincang-bincang dengan Pak Indra dan Pak Jumari. Tetap stay tune terus di channel Conam Sensei agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Salam peternak hebat Nusantara.